Pendalaman materi bahasa Indonesia Kelas 6 Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3 Bersatu kita teguh. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks atau bacaan sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau bisa ditengok di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada latihan. Ayo pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Jadi ada dua pilihan untuk satu kata, tapi di sini kita harus menentukan mana yang kata baku. Kalian bisa menentukan mana kata yang benar dengan melihat KBBI atau cari saja di Google dengan menuliskan KBBI, kemudian masukkan kata-kata berikut mana yang termasuk kata baku. Contohnya ini, aktivitas dan aktivitas di sini perbedaannya menggunakan huruf V, ini menggunakan huruf F, mana yang kata baku, mana yang tidak baku. Silahkan dicek menggunakan KBBI secara online atau melalui buku. Di sini amfibi, mana yang benar? Besok dengan esok, cabai dengan cabai, jadwal dengan jadwal, komoditas atau komoditi, teknologi atau teknologi, negeri atau negeri. Untuk membuktikannya silahkan dicek menggunakan KBBI di Google, atau kalau punya bukunya pakai buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya, meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Dalam menemukan informasi atau menuliskan informasi, kita gunakan dulu kata tanya ini. Kemudian apabila sudah ditemukan, akan lebih mudah disajikan dengan menggunakan peta pikiran atau diagram. Kemudian dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku yaitu yang telah kita pelajari tadi, kata-katanya sesuai dengan PUEBI atau KBBI. Kita lanjutkan. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Apa itu kalimat efektif, kata baku, dan kata baku ya? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif itu memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, yaitu di mana kalimat efektif itu memiliki subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek lebih lengkap lagi kalau ditambah dengan keterangan. Bisa keterangan tempat, waktu, atau situasi ya. Kemudian kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada ini PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya ini bisa dicari di Google ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Nah, kalimat efektif ini kan kalimat itu kumpulan atau gabungan-gabungan dari kata. Nah, kata yang kita gunakan adalah kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ya, tadi kita ingat kembali kata baku yang sudah kita pelajari tadi di awal tadi.
atau bisa ditengok di KBBI secara online ya. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman.